Halo dulur-dulur, kali ini Rojo Brono Channel akan berbincang-bincang dengan salah satu perawat burung legendaris anis merah Juventus. Nah, bukan cuma itu, dia juga merawat burung yang fenomenal, mega bintang Gerojokan Sewu. Nah, di sini nanti kita akan berbincang-bincang membahas gimana sih cara membeli atau memilih burung yang mantap, yang bagus. Oke, langsung kita panggil Om Udin. Nah, gimana Om Udin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya baik ya? Baik-baik saja baik. Mas. Ya. Om, maaf loh Om. Sebelumnya ini saya pingin tahu banget. Nah, gimana sih caranya? Pokoknya macam-macam mengenai perburungan. Nah, ini tentu bidang Anda. Nah, ini saya sampai menulis banyak sekali PR-nya di sini. Nah, ngomong-ngomong sebelumnya saya ingin tahu, jenengan sudah berapa lama berkecimpung di dunia burung? Istilahnya merawat burung. Alhamdulillah, saya mungkin bisa dikatakan cukup lama dan juga bisa dikatakan belum lama ya, karena masih banyak senior-senior saya yang di atas saya lah gitu. Oh, gitu. Jadi mulai tahun 99 dan sampai sekarang akhir 2018 bisa dikatakan menginjak ke 2019 ya. Iya, Jadi sekitar 20 tahun. 20 tahun. Mas. Kalau menurut saya itu bukan sebentar sih, lama ya. Tapi benar juga menurut Anda karena masih ada senior-seniornya ya. Betul, Gitu ya. betul. Nah, di sini saya banyak PR. Enggak apa-apa Om ya. Permisi, saya monggo, pingin tahu, tanya-tanya Om ya. Nah, di sini kalau menurut Om Udin sendiri, nah ini saya ingin tahu ya, mungkin dari teman-teman yang nonton Rojo Brono Channel juga ingin tahu gimana sih Om cara memilih burung yang bagus gitu. Misalkan kita ingin membeli burung itu, gimana sih cara memilihnya, langkah awalnya itu? Banyak ya kita memilih langkah awal untuk burung yang untuk kita lombakan ya. Itu bisa dengan kita pantau di latberan, itu lebih efektif, lebih nggak memakan waktu untuk kita mencari karakter-karakter burung tersebut, karena kalau kita dari bahan kan masih banyak itu. Nah, lebih baik ya kita langsung milih di latberan. Apalagi sekarang kan banyak latberan gitu Mas. Nah, itu bisa dengan istilahnya kita dari bahan juga bisa. Dari bahan, cuman ya kita harus lebih selektif kalau itu. Berarti lebih enak di latberan gitu Om ya? Kalau bisa sih gitu. Berarti kita tinggal lihat, milih gitu ya? Iya. Iya. Terus lagi itu, kalau misalkan kita cari di, katakanlah ini di latberan lah ya, di latberan menurut sampean tadi di latberan lebih enak itu, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Misalkan gini Om, saya kan nggak tahu burung misalkan, terus tahu sedikit-sedikit di latber, nah itu pasti yang gini itu gimana kira-kira? Awal kita memilih burung tetap kembali kita pada basic ya, karena kita acuannya untuk burung yang kita lombakan. Jadi basic pertama tetap kita dari kicaunya dulu. Jadi di mana-mana tajuk yang namanya perlombaan burung pasti lomba burung berkicau. Nah, jadi kicaunya dulu yang kita perhatikan itu Mas Kiki. Jadi dari irama lagu itu yang terutama. Kalau untuk gaya terus dan lain sebagainya itu hanya penunjang saja itu Mas. Jadi yang utama itu kicaunya dulu. Kicaunya dulu. Tetap meskipun dari bahan kita tetap harus memilih kicaunya dulu. Nah, kalau kita pantau di latberan juga kita tetap harus kita lihat kicaunya dulu itu Mas. Kan banyak burung yang istilahnya itu gayanya bagus cuman kicaunya kurang mendukung. Nah,
Berarti bisa dikatakan ya modal utama itu kicaunya dulu Ya, gitu ya. karena basicnya itu Iya, lomba basicnya burung ya. berkicau. Iya, Nah, iya, iya. bukan lomba burung bergaya jadi Oh Mas. iya iya iya. Nah, kalau lomba burung tercantik berarti ya wajahnya Iya. berarti ya. Oh gitu ya ya ya. Selain memantau sendiri ya burung yang kita jadikan target, bisa juga kita akan meminta bantuan orang lain. Nah, gini Om, kalau misalkan kita punya teman atau juri gitu, kira-kira bisa dipercaya enggak Om? Misalkan kita mau cari sendiri kok tidak bisa gitu, tanya yang lebih tahu gitu, apa bisa diandalkan hal seperti itu kira-kira? Ya kembali kepada orang yang kita percaya ya. Nah, dia bisa benar-benar kita percaya atau bagaimana itu Mas. Jadi nggak ada masalah kalau memang orangnya bisa dipercaya ya sah-sah saja. Cuman kan ini soal hobi. Nah kalau bisa ya dipantau langsung sendiri aja gitu. Oh, Lebih puas lah. lebih puas. Meskipun saya ikut bos ya. Nah paling tidak sebetulnya bos Erik itu percaya betul sama saya. Cuman saya yakin percaya betul. Cuman alangkah baiknya kita juga mengkoordinasi beliau untuk melihat langsung, terus dengan teman-teman kru Sander 77 sendiri gitu. Jadi sama-sama saling melihat, kalau ada kecocokan ya langsung kita ambil lah gitu. Oh gitu. Berarti harus kalau kita ingin dicarikan ya harus percaya gitu Ya, Kalau kita sudah dipercaya harus menjaga kepercayaan itu soalnya kan sendiri, ya. gini Mas Kiki, ada perbedaan, nanti mungkin ada perbedaan cara pendengaran untuk kicau burung itu sendiri. Apa nanti kalau lewat orang loh ya, ini kalau kita percaya sama temen atau sama siapa gitu, nah ya kalau cocok buat dia belum tentu cocok buat kita. Nah kan gitu, ini kan hobi ya kan. Iya, Nah, iya, betul. beda kalau kita langsung lihat sendiri, sama-sama saling melihat gitu. Nah itu yang bisa jadi kepuasan tersendiri itu Mas. Berarti sebenarnya kalau kita sendiri yang memilih itu bisa lebih puas. Ya? Kalau lewat orang lain atau sahabat atau siapa gitu kan, nah nanti bisa memuaskan juga bisa ada kecewa kan gitu. Wah kok ternyata seperti ini, nah gitu Mas. Nah Kalau kita sendiri yang mantau kan, kalau misalkan itu bagus kita puas. Iya. Maksudnya. Kalau memang itu kurang bagus, oh berarti kita harus belajar lagi gimana cara memilihnya seperti itu ya. Oh iya iya. Sip. Wah ini menarik sekali nih Mas Udin, karena mungkin nantinya ke belakang ini bisa bermanfaat sekali. Oke. Amin. Tapi ngomong-ngomong masih banyak sekali nih PR-nya ya. Nah ini saya tadi nulis di rumah, untuk mengetahui burung itu tampil bagus di area lapangan. Nah maksudnya itu pada waktu di gantangan itu. Nah itu kan kita semuanya enggak tahu nanti di gantangan ini bagus atau gimana. Cuma sebelum di gantang itu biasanya kan ada ciri-cirinya. Nah ini maksudnya, ini kalau seperti ini biasanya di gantangan nanti bagus. Apa ada ciri-ciri khusus seperti itu kira-kira? Ya kalau buat teman-teman atau buat saya sendiri, dasar dari memilih burung sebetulnya sudah tahu semua ya Mas ya. Katakanlah pakem, di situ ada pakem bunyi. Nah untuk pakem bunyi ya yang dinamakan roll speed tembak, pasti setiap pemain pasti acuannya di situ Mas. Jadi burung itu harus punya minimal, bukan minimal ya, minimal tembakan itu Mas. Cuma kalau kita pengen yang istilahnya mendekati sempurna ya roll speed tembak itu tadi. Nah jadi dia burungnya cara bunyinya ngerol, nah terus bunyinya juga ada speed ya, speed enggak kecepatan. Nah terus tembakannya juga itu Mas. Jadi roll speed tembak itu yang bisa dikatakan komplit lah gitu. Cuman kan burung nggak semuanya seperti itu. Nah kalau nggak ada yang roll speed tembak, paling tidak kita pantau tembakannya bagaimana, terus cara jedahnya dia itu bagaimana.
Nah, kita cara mantau di lapangan nggak harus burung itu juara, Mas. Nah, burung kan ada yang istilahnya begitu kita lihat di gantangan, di latberan ya, itu kerja cuman separuh permainan lah. Katakanlah misalnya waktunya itu 20 menit. Nah, cuman kerja 10 menit. Nah, cuman dasarnya sudah bagus. Nah, ya udah kita coba konfirmasi sama bos, atau kalau ada bos sendiri lihat langsung, kita tinggal langsung koordinasi sama teman-teman kru juga. Ya kalau sudah ACC semua ya kita ambil, Mas, gitu. Gitu ya. Ya soalnya kita kan ikut bos. Nah, Iya. Berarti minimal burung itu sudah punya modal. Nah, sudah punya modal. Tinggal gimana nanti kita Kita memolesnya lagi lah. Nah, menyekolai gitu, Mas ya. kalau dari bahan soalnya banyak faktor, Mas. Faktor, katakanlah faktor X lah. Nah, faktor X. Kalau kita pantau di latberan, faktor X-nya ini mengurangi. Nah, kita sudah tahu burung ini tampil, nggak mungkin burung ini dibawa dari rumah orangnya tanpa kerodong kan gitu, Mas. Nah, kalau kita dari bahan, ini banyak sekali faktor X-nya. Kita beli bahan ya, misalnya katakanlah anis merah atau cucak hijau atau murai kan gitu. Nah, ya di sini kita nggak mengecilkan orang-orang yang main bahan gitu loh, Mas. Ya kita nggak mengecilkan beliau-beliau, nggak. Cuman untuk cara kita lebih memilih ke latberan aja gitu, Mas. Jadi kalau bahan itu nanti begitu kita rawat, ada dibawa perjalanan takut gitu, Mas. Nah, sama kerodong pun masih ngelatih. Nah, di lapangannya pun juga masih raba-raba. Nah, Oh ya, gini Mas. Kan katanya Mas Udin itu ya, mending kita milih di latberan aja, Mas. Nah, itu kayaknya lebih apa? Lebih enak lah, lebih efektif gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong kan pasti ada kelebihan sama kekurangannya, Mas. pasti, Mas, pasti Antara semua pasti di ada. latberan dengan di bahan, katanya Ya. sama Mas Udin tadi di bahan. Itu kalau memang lebih efektif di latberan, kayaknya semua orang pasti milih latberan gitu. Nah, ini kelebihannya sama kelemahannya apa, Mas, kira-kira antara bahan sama mantau di latber itu? Ya, kalau menurut saya kelebihan dan kekurangannya cuman di budget, Mas Gigi ya. Oh, iya. Cuman hanya di Oh, budget. iya. Ya. Kalau bahan mungkin ya lebih murah lah daripada kita pantau di latberan kan gitu. Nah, cuman karena kita itu bukan karena berlebihan uang kan gitu, Mas. Iya, iya. Nah, di sini banyak sekali plusnya daripada minusnya. Nah, kalau kita dari bahan, sekarang bahan berapa, Mas? Kalau misalnya kita menghitung cucak hijau ya, cucak hijau bahan. Nah, cucak hijau bahan ini berkisar mulai 600, katakanlah 500.000 lah, 500.000 sampai 1 juta. Nah, atau 1,5. Nah, ini belum tahu materi bunyinya. Nah, ini cuman bahan-bahan mentah kan gitu, Mas. Nah, kita masih melatih, terus bisa dikatakan kalau teman-teman bilang itu memasterin gitu kan. Dimasterin dulu. Ya kalau ngikut, kalau nggak ngikut. Nah, kan gitu. Nah, nanti beli lagi 500 lagi atau 1 juta lagi, nanti nggak jadi beli lagi. Nah, kerugiannya sudah berapa kan gitu, Mas. Iya. Nah, Berarti selain itu kelemahannya kalau kita bahan ya kan. Nah, ya kalau orangnya itu apa ya, bener-bener istilahnya itu ada uang beli bahan, ada uang beli bahan. Nah, sampai 10 bahan sudah berapa uang yang dikeluarkan? Katakanlah 1 jutaan, kan sudah 10 juta. Lah, mending kita merawat satu, beli di latberan yang kisarannya bisa dikatakan ya antara 5 juta sampai tak terhingga kan. Kita bahas burung ini nggak ada harga yang istilahnya dipatok ya, atau real kayak harga emas gitu per gramnya berapa kan gitu, Mas. Karena hubungannya dengan hobi nih ya. Ini kan hobi. Kadang ada latberan aja begitu juara 1 orang sudah minta 10 juta, 15 juta kan gitu. Ada juga yang nggak sampai segitu, ada yang 3,5 juta, ada yang 5 juta. Nah, daripada beli bahan tadi yang 10 ekor, kita harus merawat lebih kan, 10 ekor. Nah, dengan kita merawat satu, kita lebih apa ya,
hubungan kita dengan burung ini atau cara kita untuk mencari karakter si burung ini lebih enak kan itu Mas. Nah katakanlah kasih sayang kita lah. Iya. Nah ya tetap burung yang kita rawat kan ya butuh kasih sayang Mas. Berarti tetap harus ada chemistry ya sama juga ya. Itu betul Mas. Gitu, Ya. gitu. Iya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe di Rojo Brono Channel. Dan untuk yang belum, silakan klik di tombol sebelah kanan saya ini. Saya Om Kiki, mohon undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Jiro Lupak, solusi paling tepat.